Halo guys, jumpa kembali dengan saya Delvi. Silakan untuk di subscribe dulu dan tekan loncengnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share. Inilah tempat-tempat wisata terbaik di Seoul atau Korea Selatan yang wajib kalian kunjungi. Yang pertama, Istana Gyeongbokgung. Merupakan sebuah istana yang terletak di sebelah utara kota Seoul, Korea Selatan. Istana ini termasuk dari 5 istana besar dan merupakan yang terbesar yang dibangun oleh dinasti Joseon. Salah satu tempat wisata terbaik di Seoul, sebuah istana yang sangat indah dan keren. Keunikannya dari istana ini yaitu pengunjung dapat menyaksikan keseruan upacara pergantian penjaga istana. Upacara ini diadakan sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 3 sore waktu setempat. Upacara ini berdurasi sekitar 10 sampai 15 menit dengan melibatkan lebih dari 30 orang petugas. Adapun untuk jam buka Istana Gyeongbokgung ini adalah pada bulan Maret sampai Mei dan bulan September sampai Oktober dibuka pada jam 9 pagi hingga pukul 6 sore. Untuk bulan Juni sampai Agustus, istana ini dibuka pukul 9 pagi sampai 6.30 sore. Pada November sampai Februari, istana ini dibuka pukul 9 pagi hingga 5 sore. Jadi, perlu kamu tahu untuk akses masuk terakhir istana ini yaitu 1 jam sebelum jam operasional berakhir. Harga tiket untuk istana ini yang dewasa 3.000 won dan anak-anak berusia 7 tahun sampai 18 tahun 1.500 won. Jika pengunjung yang memakai hanbok tidak akan dikenakan biaya atau gratis. Cara untuk menuju ke Istana Gyeongbokgung ini adalah yaitu kalian bisa naik subway atau MRT menuju ke stasiun Gyeongbokgung yang berada tepat di sebelah istana, yaitu berada di line 3. Yang kedua adalah Istana Changdeokgung. Jadi saat kalian mengunjungi Seoul, berkunjung ke Gyeongbokgung saja tidak cukup ya guys. Jadi jangan lupa untuk mampir juga ke Changdeokgung Place ini yang berlokasi di dekatnya dan memiliki arsitektur dan desain tradisional yang memukau. Changdeokgung bahkan masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO berkat konstruksinya yang cantik dan mengikuti topografi area tempatnya berdiri. Dan statusnya sebagai kediaman utama keluarga kerajaan yang digunakan lebih dari 200 tahun. Jangan lupa juga untuk dikunjungi The Secret Garden-nya yang sangat cantik loh guys. Nah, di kawasan ini terdapat taman yang ditanami rumput, pohon berbunga, kolam, dan pavilion dengan latar belakang hutan. Arsitektur yang sangat menakjubkan menjadi daya tarik tersendiri dari bangunan ini loh. Harga tiket masuknya 3.000 won. Cara untuk menuju ke istana ini, kalian bisa naik subway, turun di stasiun Hanggu, line 3, exit 3. Yang ketiga, Bukchon Hanok Village. Bukchon Hanok Village ini wajib kalian kunjungi loh. Desa kuno ini menyuguhkan lorong-lorong yang dipenuhi rumah kayu tradisional yang terpelihara dengan baik. Fitur arsitekturnya yang berbeda, termasuk sudut yang terbalik dan genteng abu-abu akan membawa kamu ke Korea masa lampau. Lokasinya terletak di antara Istana Gyeongbokgung dan Istana Changdeokgung. Jadi, kamu bisa mampir ke Bukchon dulu sebelum berpindah antara 2 istana tersebut. Desa ini dibuka pada hari Senin hingga Sabtu pukul 10 pagi hingga 5 sore. Dan Minggu tutup ya guys. Untuk masuk ke desa ini itu free, tidak dikenakan biaya. Untuk menuju ke lokasi ini, kalian bisa naik subway, turun ke stasiun Hanggu, line 3. Yang keempat, Seoul and Tower. Seoul and Tower adalah sebuah pemancar radio yang berada di Seoul dengan ketinggian menara 236 meter. Bangunan ini mulai dibangun pada tahun 1969 dan mulai dibuka pada 15 Oktober 1980. Menara ini terkadang disebut dengan Menara Seoul atau Menara Namsan saja. Selain itu, untuk naik ke atas menara, para wisatawan dapat naik menggunakan kereta gantung Namsan. Terdapat juga restoran dan toko untuk mendapatkan oleh-oleh di lantai bawah bangunan ini. Namsan Tower menjadi tempat favorit pasangan yang sedang jatuh cinta karena gembok cintanya. Terdapat satu area di Namsan Tower yang penuh dengan gembok yang dipasang di tembok. Karena tempatnya yang romantis, Namsan Tower sering dijadikan lokasi syuting drama Korea loh. Jadi pecinta drama Korea pasti sudah tidak asing lagi dengan panorama Namsan Tower ini.
Kalian bisa naik bus untuk menuju ke Nansam Tower dan melanjutkan dengan berjalan kaki 5 menit untuk sampai tempat tujuan. Kalian bisa naik bus Nansam Sunwon, shuttle bus nomor 02. Stasiun subway terdekat itu ada di Chongmuro Station di line 3, 4, dan exit 2. Kemudian kalian bisa juga naik shuttle bus nomor 03, stasiun subway yang terdekat yaitu Seoul Station, line 1 dan 4, exit 9. Yang kelima, Myeongdong Street. Myeongdong Street ini adalah tempat perbelanjaan yang tidak boleh kamu lewatkan saat berada di Korea Selatan. Di sini, setiap pengunjung akan dimanjakan dengan banyaknya outlet kosmetik, kuliner, dan fashion. Hal ini membuat jalan-jalan semakin menyenangkan, apalagi bagi para pecinta shopping. Salah satu tempat wisata terbaik di Seoul ini merupakan tempat belanja favorit ketika berlibur ke Korea Selatan. Bagi wisatawan yang membutuhkan skincare, kawasan ini merupakan salah satu tempat terbaik yang menawarkan beragam pilihan skincare. Outlet seperti fashion, aksesoris, dan kosmetik dibuka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu setempat. Sedangkan untuk kuliner, yaitu pukul 11 siang sampai 11 malam waktu setempat. Cara untuk menuju ke tempat ini, kalian bisa naik subway tujuan ke L01 Gas Station, line 2 dengan exit 5, ataupun subway tujuan ke Myeongdong Station, line 4, exit 6. Yang ketujuh, Everland. Everland merupakan sebuah tempat wisata menakjubkan dengan suguhan pemandangan dan fasilitas yang jadi panutan wisatawan, yang merupakan theme park terbesar di Korea. Dalam kawasan Everland terdapat 5 zona, yaitu seperti Global Fair, American Adventure, Magicland, European Adventure, dan kemudian Zootopia. Saat kamu masuki pintu masuk Everland, kamu akan segera disambut dengan berbagai gedung bergaya Victorian, Oriental, dan juga Indian. Ingin mengabadikan momen saat di Everland? Maka kalian harus berhenti sejenak di depan Giant Magic Tree yang terkenal sebagai landmark taman hiburan ini. Kawasan Everland tidak berada di pusat kota Seoul, melainkan kalian harus menempuh perjalanan menggunakan bus selama kurang lebih 40 hingga 50 menit dari kota Seoul. Everland berada dalam satu kawasan wisata tersendiri yang jauh dari keramaian kota. Hal ini yang membuat para wisatawan sangat mengagumi kawasan alaminya. Jam operasional dari Everland itu pukul 10 pagi hingga 10 malam. Tiket masuk 54.000 won untuk dewasa dan 43.000 won untuk anak-anak. Cara untuk menuju ke Everland adalah kalian bisa transfer subway ke jalur Yongin Ever di stasiun Giheng di Bundang Line dan naik shuttle bus dari Yongin Everline gratis. Kemudian pergi ke Everland atau Caribbean Bay. Jika ingin menggunakan bus dari Seoul yaitu nomor 5002 yang berada di Gangnam Station, exit 10. Jika ingin menggunakan bus dari Seoul, yaitu kalian bisa naik bus nomor 5002 di Gangnam Station, exit 10, atau naik bus nomor 5700 di stasiun Jamsil, exit 6. Yang kedelapan, Lotte World. Lotte World ini merupakan suatu wahana taman bermain, pameran satwa laut, dan tempat bermain air dengan luas sekitar 13 hektar. Taman bermain ini dibuka pada tahun 1989. Kemudian Lotte World ini terdiri dari taman bermain indoor yang disebut Lotte World Adventure dan taman bermain outdoor yang sering juga disebut dengan Magicland. Kemudian sebuah hotel mewah, Korean Folk Museum, mall berbelanja, department store, fasilitas olahraga, dan nonton film. Cara menuju ke tempat ini, kalian hanya bisa naik subway tujuan Jamsil Station, line 2, kemudian exit 4. Ada beragam harga tiket untuk Lotte World, itu di kisaran 400 ribuan tergantung paket permainan yang kalian pilih. Waktu operasional dari Lotte World ini, kalau weekdays itu pukul 9.30 pagi hingga 10 malam. Kalau weekend pukul 9.30 pagi hingga 11 malam.